manusia teh hiji manusia jeung nu sejena silih gebugan, silih dahar, silih elehkeun. Eta ajaran materialisme nu bertentangan jeung prinsip-prinsip ajaran kasundaan jeung kaislaman. Ari Sunda jeung Islam ngajarkeun naon? Ngajarkeun silih asa, silih asi, silih asu. Lulung kanu utuh, nganteur kanu sieun, nyaangan kanu poekeun. Eta nu ajarkeunna sistemna silih asa, silih asi, silih asu dinu mata rantai makanan ngalahirkeun siklus. Eta siklus teh bagian kodrat, eta kodrat teh bagian irodat. Maung ngadahar embe, lain maung teh galak atawa kejam, sabab eta bagian tinu ekosistem. Embe mah anakanana loba, lamun embe teu terkendali ku maung ekosistemna beak eta leuweung jukutna ku embe. Aya siklusna. Eta siklusna teh kuduna naon jadi naon? Jadi hirup jeung kahirupan. Naon hartina? Urang ngawangun teu meunang papalimpang jeung kahayangna alam. Ngawangun kudu luyu jeung kahayangna alam. Kudu luyu jeung kudrat jeung irodatna, kodok jeung kodarna, katang tuanana. Ceuk ilmu pengetahuan disebutna ilmu pasti. Ari ilmu pasti teh ilmu nu eusina kapastian. Sing saha nu ngawangun imah tembok di gunung di sisi gawir teruyu jeung katangtuanana dieuneugkeun lembur Cianjur runtag maruragan. Di tengah gegap gempitana zaman modern, masih ada sosok yang membuat kita menoleh ke belakang, bukan untuk nostalgia, tapi untuk mengingat jati diri kita sebagai bangsa. Namanya Kang Deddy Mulyadi, seorang tokoh yang dikenal belusukan, bicara lantang, tapi punya cara unik menyampaikan nilai-nilai leluhur Sunda. Banyak orang bilang, saat ia hadir, terasa seperti ada sesuatu yang ikut datang. Sebagian menyebutnya aura Prabu Siliwangi. Apakah itu sekedar karisma atau memang ada ilmu tua, ilmu sepuh yang masih hidup dalam dirinya dan membuat orang-orang merasa terhubung dengan sejarah yang sudah nyaris dilupakan? Di video ini kita akan membongkar sisi lain dari Kang Deddy Mulyadi. Bukan hanya politisi atau budayawan, tapi seorang pewaris nilai-nilai kuno yang masih memancar di zaman serba digital. So, jangan skip video ini. Let's go. Sahabat Keramat Wali, Kang Deddy Mulyadi bukan sekedar tokoh politik. Ia adalah simbol dari seseorang yang berusaha menjembatani masa lalu dan masa kini. Beliau lahir dan besar di Subang, Jawa Barat. Nah, Kang Deddy dikenal luas karena kedekatannya dengan masyarakat kecil dan kegemarannya mengangkat kembali nilai-nilai budaya Sunda yang nyaris terlupakan. Dalam banyak video dan kunjungannya ke desa-desa, ia tidak hanya membawa bantuan, ia juga membawa pesan, kadang lewat sindiran halus, kadang lewat cerita rakyat, dan tak jarang lewat simbol-simbol budaya seperti kujang, harimau, hingga penghormatan terhadap leluhur. Bagi masyarakat Sunda, ini bukan hal sepele. Ada nilai kebatinan yang kuat, sebuah cara pandang hidup yang menghormati alam, manusia, dan warisan nenek moyang. Dan disinilah nama Prabu Siliwangi sering muncul. Siapa sebenarnya Prabu Siliwangi? Menurut naskah-naskah lama seperti Carita Parahyangan dan Wangsakerta, Prabu Siliwangi adalah raja besar kerajaan Pajajaran yang memerintah pada abad ke-15. Ia dikenal bukan hanya sebagai pemimpin yang kuat, tapi juga bijaksana dan sakti mandraguna. Dalam banyak cerita rakyat, Prabu Siliwangi digambarkan memiliki harimau sebagai sahabat spiritualnya dan diyakini menghilang, bukan wafat biasa, melainkan moksa atau menyatu dengan alam. Nah, hingga hari ini, nama Prabu Siliwangi masih disebut-sebut di banyak tempat keramat di tanah Sunda. Dan menariknya, aura itu, menurut sebagian orang, terasa kembali hadir ketika Kang Deddy berbicara tentang budaya dan leluhur. Ini bukan soal percaya atau tidak, tapi soal bagaimana seseorang bisa menyentuh kedalaman rasa sebuah masyarakat lewat simbol dan nilai yang sudah tertanam ratusan tahun lamanya. Sahabat Keramat Wali,
Dalam banyak kesempatan, Kang Dedi tidak pernah secara langsung mengaku memiliki ilmu sepuh. Tapi justru disinilah letak misterinya. Semakin ia merendah, semakin orang merasa bahwa ada sesuatu yang berbeda darinya, sesuatu yang tidak kasat mata. Nah, ilmu sepuh dalam tradisi Sunda bukan hanya soal ajian atau kesaktian. Ini adalah hasil dari laku, tirakat, dan pemahaman mendalam tentang kehidupan, alam, dan spiritualitas. Sepuh artinya tua, matang, baik usia maupun jiwanya. Banyak yang bersaksi, seorang pemuda desa menceritakan, ketika Kang Dedi datang ke kampungnya, ia merasa bulu kuduknya berdiri. Ia tidak melihat apa-apa, tapi ia merasakan sesuatu, seperti ada aura besar yang menyelimuti tempat itu. Di lain tempat, seorang kiai kampung bahkan menyebut bahwa aura Kang Dedi Mulyadi mirip dengan yang ia rasakan ketika berziarah ke makam-makam leluhur Pajajaran. Nah, harimau dalam pandangan spiritual Sunda bukan sekedar hewan. Ia adalah simbol kekuatan, penjaga, sekaligus pertanda kehadiran sang raja besar, yaitu Prabu Siliwangi. Menariknya, filosofi hidup Kang Dedi Mulyadi pun kerap mencerminkan ajaran kasepuhan Sunda, yaitu Sili Asah, saling mengasah pikiran, Sili Asih, saling menyayangi, Sili Asuh, saling membimbing. Nah, ini adalah warisan nilai dari Prabu Siliwangi yang dipercaya sebagai pondasi masyarakat Pajajaran dulu. Dan kini, ajaran itu hidup kembali lewat sosok modern seperti Kang Dedi Mulyadi. Bukan di istana, tapi di jalan-jalan desa, di emperan warung, dan di tengah rakyat kecil. Bahkan, ada yang mengatakan ketika Kang Dedi berbicara dalam logat Sunda halusnya, seperti ada getaran di kata-katanya, seperti ketika para karuhun bicara di masa lalu dalam diam, tapi mengguncang batin. Lalu, benarkah aura itu berasal dari ajian atau tirakat tertentu? Tidak ada yang bisa membuktikannya secara ilmiah. Tapi satu hal yang jelas, aura itu nyata bagi mereka yang bisa merasakan. Dan dalam budaya Nusantara, rasa seringkali lebih dalam dari sekedar logika. Sahabat Keramat Wali, ada satu momen yang sulit dilupakan banyak orang. Ketika Kang Dedi mendatangi sebuah lokasi tua di Purwakarta, tempat yang diyakini sebagai bekas pertapaan para leluhur Sunda. Di sana, ia duduk diam, tak banyak bicara. Tapi dalam keheningan itu, tiba-tiba angin berhembus keras. Kamera timnya pun merekam sesuatu yang janggal. Daun-daun berputar membentuk pusaran kecil, seolah memberi tanda. Salah satu warga yang mendampingi bahkan sampai mundur perlahan. Wajahnya pucat. "Pak Dedi, ia si Ganu didatengin karuhun," bisiknya. "Pak Dedi, ini seperti sedang didatangi para leluhur." Nah, momen lain terjadi saat Kang Dedi memegang sebuah kujang tua, warisan dari kasepuhan Sunda. Ia tidak mengangkatnya tinggi, tidak juga memamerkannya, tapi raut wajahnya berubah, seperti sedang berbicara dalam hati dengan sesuatu yang tak terlihat. Adapun salah satu anggota timnya berkata, suasananya berat, bukan karena rasa takut, tapi karena ada semacam getaran yang dalam. Kang Dedi sempat berkata pelan, "Ini bukan senjata, ini jati diri." Dan yang paling mengejutkan adalah momen ketika ia berada di kawasan Gunung Burangrang, salah satu tempat yang disebut dalam legenda Pajajaran. Saat ia melakukan kontemplasi di sana, ia berkata, "Kalau aku salah melangkah, biar alam yang menegurku." Nah, beberapa menit setelah itu, kabut tebal datang mendadak, menutupi seluruh pandangan. Drone dokumentasi bahkan kehilangan sinyal selama hampir 1 menit. Timnya sempat panik, tapi Kang Dedi tetap duduk dan diam. Ketika kabut mulai menghilang, kamera merekam sosok Kang Dedi yang seperti diliputi cahaya putih tipis dari arah belakang. Banyak yang menyebut itu hanya efek kabut, tapi sebagian lainnya percaya itu adalah aula leluhur, mungkin bahkan bayangan Prabu Siliwangi sendiri. Aura itu mungkin bukan sekedar cerita, mungkin ia hadir melalui orang-orang yang menjaga nilai-nilainya. Sahabat Keramat Wali, apa sebenarnya ilmu sepuh itu? Apakah itu sekedar mantra, ajian, atau kekuatan gaib yang sulit dijelaskan? Atau justru sesuatu yang lebih dalam, sebuah ketulusan yang diwariskan dari hati yang penuh cinta kepada tanah leluhurnya? Kang Dedi Mulyadi tidak pernah mengaku dirinya sakti, tapi orang-orang merasakan kehadiran aura besar di sekitarnya.
Dan mungkin itu datang bukan karena kekuatan, tapi karena rasa hormat yang tulus pada para leluhur. Nah, aura Prabu Siliwangi yang terlihat oleh banyak orang bukan sekedar bayangan gaib, tapi bisa jadi adalah refleksi dari nilai-nilai yang dulu dijaga oleh sang raja. Apa? Silih asah, silih asih, silih asuh, belajar bersama, saling mengasihi, saling membimbing. Nah, dalam dunia yang makin bising dengan ambisi, uang, dan popularitas, barangkali kita sedang rindu dengan yang sepuh, rindu dengan orang-orang yang tidak mengejar pamrih, tapi justru hadir untuk menjadi penjaga nilai, seperti Prabu Siliwangi dulu, seperti Kang Deddy hari ini. Dan mungkin kalau kita mampu menghormati sejarah, menjaga kebaikan, dan hidup dengan niat yang bersih, kita semua pun bisa memancarkan aura sepuh itu. Meskipun kita bukan raja, bukan ulama, bukan siapa-siapa. Sahabat Keramat Wali, menurut kalian, apakah aura sepuh itu benar-benar bisa diwariskan seperti pusaka yang turun-temurun? Atau mungkinkah itu hanyalah pantulan jiwa leluhur yang hidup lewat nilai-nilai kita hari ini? Kang Deddy Mulyadi mungkin bukan raja, tapi cara beliau bersikap, berbicara, dan menghargai tanah leluhur membuat banyak orang merasa seperti bertemu kembali dengan Prabu Siliwangi. Coba renungkan, apakah di sekitar kita masih ada orang-orang sepuh seperti itu? Atau justru mungkin kita sendiri bisa menjadi penerusnya? Tulis pendapat kalian di komentar. Pernahkah kalian merasakan kehadiran aura seseorang yang begitu kuat hingga membuat kalian merasa lebih tenang, lebih teduh, atau bahkan lebih hidup? Coba tulis di komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, karena kisah-kisah penuh makna seperti ini masih banyak yang belum terungkap. Ya, kalau secara ini hasil pahatan, cuma kan kalau secara kesaktian dengan kesaktiannya. Ya, menurut saya gini, yang disebut dengan kesaktian adalah ilmu pengetahuan. Bahwa pada zaman itu teknologinya sudah berkembang, sehingga raja kita sudah mampu membuat pahatan yang abadi seperti ini. Biar apa? Biar anak cucu Prabu Siliwanginya pada pinter. Nanti kalau kemudian kita mengatakan ini leluhur kita ini menulis dengan kesaktiannya, nanti nggak mau belajar. Ini saya ini orang yang disangka mistik padahal akademik. Ya, jadi mari kita belajar. Kalau leluhur kita sudah bisa menulis seperti ini, maka kita hari ini harus lebih pintar dari leluhur kita.